Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iya ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati dan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Rasulullah SAW bersabda, di dalam hadis riwayat At-Tabrani yang berbunyi, Ta'allamu wa 'allimu wa tawada'u li mu'allimikum wa la yalau li mu'allimikum. Belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua dan hormatilah guru-gurumu serta berbuat baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Hadis riwayat At-Tabrani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para remaja yang berbahagia. Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau bernama lengkap Muhammad bin Umar bin Al-Husain bin Al-Hasan bin Ali Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi Al-Qurashi Al-Bakri. Beliau termasuk dari keturunan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia bermazhab Syafi'i, seorang mufassir dan juga teolog. Beliau dilahirkan di kota Roy tahun 544 Hijriah bertepatan dengan tahun 1149 Masehi. Dan beliau wafat di kota Harrah tahun 606 Hijriah bertepatan dengan tahun 1209 Masehi. Hal ini disebutkan di dalam kitab Jalaluddin As-Suyuti halaman 115 sampai 116. Berbicara tentang ilmu, wahai hadirin, Imam Fakhruddin Ar-Razi berpendapat bahwa mempelajari semua ilmu adalah salah satu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sebelum Nabi Adam diturunkan ke muka bumi ini. Oleh karena itulah, mengapa beliau mencintai semua ilmu dan menerima dengan tanpa membaginya, kecuali pembagian antara yang utama dan yang biasa. Semua ilmu di dalam pandangannya itu tidak keluar dari keberadaannya sebagai hal yang wajib. Imam Fakhruddin Ar-Razi mengungkapkan bahwa bagi orang beriman itu hendaklah ia memperhatikan 6 perkara di dalam dirinya. Sehingga dengan begitu, ia akan senang untuk menuntut ilmu. Sebagaimana hal tersebut telah diabadikan di dalam karya tafsir yang terkenal, yaitu Mafatih Al-Ghaib atau At-Tafsir Al-Kabir, atau disebut juga dengan At-Tafsir Al-Fakhr Ar-Razi. Beliau mengatakan yang artinya, orang beriman itu tidak akan suka menuntut, menimba, mencari ilmu, sehingga ia melihat 6 perkara di dalam dirinya. Yang pertama, Allah memerintahkanku untuk menunaikan kewajiban
sementara aku tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan ilmu. Yang kedua, Allah melarangku untuk melakukan maksiat dan keburukan, sementara aku tidak akan mampu menjauhinya kecuali dengan ilmu. Yang ketiga, Allah mewajibkanku untuk bersyukur atas nikmat-nikmatnya, sementara aku tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan ilmu. Yang keempat, Allah memerintahkanku untuk berlaku adil terhadap makhluknya, sementara aku tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan ilmu. Yang kelima, Allah memerintahkanku untuk bersabar atas cobaan, sementara aku tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan ilmu. Yang keenam, Allah memerintahkanku untuk bermusuhan dengan setan, sementara aku tidak akan mampu demikian kecuali dengan ilmu. Tafsir Ar-Raji juz 2 halaman 200 sampai 201. Para hadirin sekalian dan para remaja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menutup ceramah singkat ini, saya ingin menyampaikan ucapan Al-Imam Syafi'i yang berbunyi, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya daripada dunia dan akhirat, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Mungkin ini saja yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi dan hadirin sekalian. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat menjalankan kegiatan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, ialah manusia yang paling sempurna, ialah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, dan yang saya semangati teman-teman seperjuangan pada hari ini, yang insya Allah Allah turunkan rahmatnya kepada kita semua. Perkenankan saya membawakan ceramah dengan tema menuntut ilmu. Tak lain dan tak bukan, tema ceramah pada hari ini saya ambil dari sabda Nabi Muhammad SAW, talabul ilmi, yang artinya menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap umat muslim laki-laki maupun umat muslim perempuan. Apalagi di zaman sekarang ini, di zaman dimana kita terombang-ambing oleh gelombang dosa dan maksiat, sudah tentu dengan menuntut ilmu lah kita dapat mempertahankan keimanan kita. Sebagaimana perkataan Imam Al-Ghazali, la yaslamu hina idin minal fitani illa, tidak ada seorang pun yang dapat selamat dari kejamnya fitnah akhir zaman kecuali apa kata beliau, illa man ahyallahu qalbahu bil ilmi, kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala hidupkan hatinya dengan ilmu agama. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan kita umat muslim, apabila kita menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan derajat kita, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Yang artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ada pula pepatah Arab yang mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tututlah ilmu sejak dari buayan hingga ke liang lahat. Dari perkataan tersebut kita telah mengetahui seberapa pentingnya menuntut ilmu itu, sampai-sampai kita disuruh menuntut ilmu bukan hanya sampai kita tua, tetapi sampai kita masuk ke dalam liang lahat. Memang apabila kita bandingkan diri kita dengan ulama-ulama terdahulu dalam hal menuntut ilmu, itu memang sangat berbeda semangatnya. Ulama-ulama kita dahulu rela menggunakan kaki mereka untuk berjalan berpuluh-puluh kilometer demi menuntut ilmu itu. Contohnya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Beliau ini merupakan pengarang dari kitab Risalah Jami'ah. Di masa beliau menuntut ilmu, beliau berjalan dari Hautah ke kota Tarim, perjalanan sejauh 49 km demi menghadiri majelis gurunya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Hadad. Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi, beliau ini merupakan seseorang yang suka sekali memakan kurma, sampai-sampai biji kurma membanjiri kaki beliau. Yang hebatnya, setiap biji kurma yang beliau makan, beliau sholat 2 rakaat. Di saat beliau menuntut ilmu, beliau berjalan dari kampungnya Kusisah ke Ailat, perjalanan sejauh 81 km demi menghadiri majelisnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Sungguh sebegitu niatnya mereka menuntut ilmu, karena mereka mengetahui seberapa pentingnya menuntut ilmu itu. Semoga kita semua dapat mencontoh semangat ulama-ulama kita. Jangan sampai semangat kita dalam hal menuntut ilmu kalah semangat dengan semangat kita mengejar cintanya si dia. Apabila sempat ke kota, jangan lupa untuk bertamu. Jangan hanya mengejar cinta, lebih baik mengejar ilmu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah. Maka dari itu saya, manusia yang penuh dosa, memohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thariq. Tsummassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Dewan juri yang sangat bijaksana dan teman-teman seperjuangan yang sangat berbahagia. Pada kesempatan hari ini, perkenankan saya Isa akan menyampaikan sebuah ceramah bertemakan berbakti kepada kedua orang tua. Saudaraku semua, tentu berbakti kepada kedua orang tua adalah suatu hal yang wajib bagi seorang anak. Tidak ada satupun orang yang lebih berjasa daripada kedua orang tua kita, karena dengan merekalah kita dapat terlahir di dunia ini. Tapi pada kenyataannya, banyak sekali orang-orang di luar sana yang melupakan kewajiban mereka sebagai seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tua mereka. Padahal Allah telah berfirman pada Al-Quran, Surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Dan Tuhanmu telah memerintahkanmu agar jangan menyembah selain Dia, dan berbaktilah kepada bapa ibu. Jika salah seorang di antara mereka atau bahkan kedua-duanya telah berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali engkau mengatakan perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak mereka, dan ucapkanlah sesuatu yang baik kepada mereka. Seorang ayah rela banting tulang menafkahi keluarga, tak kenal lelah, tak kenal malas. Seorang ibu yang mengandung selama 9 bulan, lalu mempertaruhkan nyawa melahirkan seorang buah hati. Mereka tidak meminta anak mereka menjadi wali kota. Mereka tidak meminta anak mereka menjadi presiden. Mereka meminta, "Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang berbakti kepada kedua orang tua mereka." Lantas, bagaimana perasaan mereka setelah mengetahui anak mereka yang mereka ajarkan untuk berbicara tiba-tiba membentak mereka, mengajak mereka berdebat? Apa yang terjadi jika mereka mengetahui anak mereka yang mereka ajarkan berjalan merangkak menggunakan kedua tangan dan kedua kaki mereka, tapi mereka menggunakan itu untuk memukul dan menendang mereka? Na'udzubillahi min dzalik. Tidak ada yang bisa menggantikan lelahnya seorang ayah, pengorbanan seorang ayah dalam mencari nafkah. Tidak ada yang bisa menggantikan rasa sakit seorang ibu saat melahirkan seorang buah hati. Satu orang ibu mampu merawat 10 orang anak. Satu orang ayah mampu untuk menafkahi 10 orang anak. Tetapi 10 orang anak belum tentu ada yang mau untuk merawat kedua orang tua mereka. Oleh karena itu, saudaraku semua, berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Karena seperti yang tertera di dalam hadis, ridho Allah ada pada ridho orang tua, dan murkanya Allah ada pada murkanya kedua orang tua. Dari hadis tersebut, kita bisa tahu betapa berpengaruhnya doa kedua orang tua kita. Saudaraku semua, janganlah kita menyakiti hati kedua orang tua kita. Buatlah mereka berbahagia. Sekalipun kita belum bisa membuat mereka bahagia, setidaknya kita tidak menambah beban yang mereka pikul selama menjadi kedua orang tua kita. Saudaraku semua, sampai sinilah dulu ceramah Isa hari ini tentang kedua orang tua. Sebelum saya tutup ceramah kali ini, marilah kita berdua memanjatkan doa kepada kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kayu manis simpan di peti. Petinya jatuh tertimpa batu.
Saya Isa pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Dewan Juri yang terhormat, yang saya muliakan jajaran direktur yang terhormat, yang saya muliakan asatid dan asatizah yang terhormat. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur, huwallazi khalaqakum min tinin summa qada ajalan. Assalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, iqraran bih wa tauhidan, amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahmat dan hidayahnya kita dapat merasakan segala keagungan yang Allah berikan. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya selalu kita nantikan di yaumil qiyamah. Di zaman sekarang banyak perkumpulan-perkumpulan majelis taklim yang mengkaji berbagai ilmu yang di dalamnya terdapat aspek-aspek kehidupan. Lalu perkumpulan seperti apa yang Allah ridhoi? Di surah Al-Mujadalah ayat 11 Allah telah berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Ayat tersebut menjelaskan tentang perkumpulan-perkumpulan orang-orang yang beriman yang akan Allah angkat derajatnya karena susahnya mencari ilmu, perjuangan mencari ilmu yang Allah nilai dari orang yang beriman. Lalu perkumpulan seperti apa yang harus kita hindari? Karena di zaman sekarang banyak perkumpulan ugal-ugalan yang ngakunya menegakkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malah maksiat. Yang ngakunya tadarusan, malah pacaran, berduaan, tiganya setan. Nonton konser artis yang pakainya rok tipis, goyangnya yang sadis, maksiatnya enggak habis-habis. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Perkumpulan seperti inilah yang harus kita hindari, tapi jangan dimusuhi. Kita harus menatih, membimbing mereka ke jalur yang benar. Kewajiban menuntut ilmu di dalam pandangan Islam terbagi menjadi dua kategori. Kategori yang pertama adalah fardhul ain, yaitu wajib setiap muslimin ataupun muslimat untuk mempelajarinya. Contohnya Al-Quran, akidah, akhlak, ataupun fikih. Dan kategori yang kedua adalah fardhul kifayah, atau boleh-boleh saja untuk mempelajarinya. Contohnya adalah ilmu pengetahuan alam. Di hadis Nabi tercantum, Nabi menjelaskan yang berbunyi, utlubil ilma faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wajib menuntut ilmu baik perempuan ataupun laki-laki, tidak memandang usia, bisa dari buayan sampai liang lahat, agar dapat membimbing kehidupan ke jalan yang benar. Di dalam hadis pula Nabi menjelaskan, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Karena ilmu laksana benteng penyelamat manusia di dunia dan di akhirat, dapat membuka rahasia kunci sukses dunia ataupun akhirat.
diperintahkan di dalam surah Al-Alaq ayat 1-5, Allah berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Karena ilmu adalah laksana benteng penyelamat yang dapat mengangkat derajat manusia ke tingkat yang lebih tinggi. Dan ilmu dapat membuat kita tak sendiri, membuat kita berteman, yang dapat membuka lembaran-lembaran baru. Ternyata masa lalu, karena tumpukan-tumpukan buku yang berdebu, waktu yang berlalu membuat kita teringat akan maksiat yang diperbuat. Maka dari itu, marilah bertaubat, benahi niat agar terangkat derajat kita di akhirat. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dipaskan saja. Bilang ya sama Dilan, yang berat itu bukan rindu, tapi menuntut ilmu. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Awalan wa malana illa an nashkura al-malikun nasi ajma'in. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa huwa alladhi qad manna 'alaina hatta nastami'a an najtami'a fi hadhihi fursati sa'idah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. The second, salawat and salam we deliver for our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness to the lightness, so we can believe in Islam religion. Anak menangis matanya basah karena rindu lama tak bersua. Hari ini Nurul akan bertausiah. Judulnya berbakti kepada kedua orang tua. Dengan landasan Quran Surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul azim. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepada kamu supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Hadirin rahimakumullah, ladies and gentlemen, we are beloved. Dalam ayat ini terdapat dua perintah Allah untuk kita semua. Pertama, perintah untuk menyembah Allah. Kedua, perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Bagaimana cara kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Ayat ini menjelaskan 3 cara berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Pertama, fala taqul lahuma uf.
Dilarang mengatakan ah karena akan menyinggung perasaan dan menghancurkan hatinya. Kedua, wala tanharhuma. Dilarang menghardik dan menghinanya. Ketiga, wa kullahuma qawlan karima. Ucapkan pada keduanya perkataan yang mulia, penuh sopan santun dan rasa hormat. Hadirin rahimakumullah, ingatlah dulu sewaktu kita masih kecil, ibu kita dengan penuh kasih sayang meninabobokan kita dengan lagunya. Timang-timang anakku sayang, tidurlah tidur dalam buaya. Teman-teman, oiding sanak seberataan. Kalau kita ingat jasa ibunda, tentulah tak ada anak durhaka. Dan kalau kita ingat jasa ayahanda, tentulah tak ada anak durjana. Karena hidup dan kehidupan kita dibangun oleh air susu ibunda dan air keringat ayahanda yang memeras otak dan tenaga untuk mencari nafkah untuk anak-anak yang tercinta. Masihkah kita tega untuk menyakiti mereka? Masya Allah, betapa mereka penuh cinta menatap kita, betapa mereka penuh sabar mendidik kita. Bunda, engkaulah muara kasih dan sayang. Apapun pasti kau lakukan untuk diriku yang kau sayang. Ayah, tak pernah kau mengharap budi balasan atas apa yang kau lakukan demi diriku yang tersayang. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Angkatlah derajat mereka dan muliakanlah mereka. Ridho Allah tergantung pada ridhonya kedua orang tua, dan murka Allah tergantung pada murkanya kedua orang tua. Sebagai kesimpulan sekaligus penutup tausiah ini, Nurul rangkum dalam sebuah syair agama. Orang tua adalah raja di dunia. Hormati dan sayangi keduanya. Karena mereka adalah jalan menuju surga dan jalan untuk mendapatkan ridhonya. Ibunda memanjakan, ayahanda welas asih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Time is money. Waktu adalah uang. Demikian kata orang Inggris. Hukama berkata, al-waktu kasyaif, waktu laksana pedang. Jika engkau tidak menggunakannya dengan benar, maka ia yang akan memotongmu. Dua ungkapan tersebut mengisyaratkan kepada kita agar kita tidak duduk termenung, berpangku tangan, melainkan kita harus bangkit, berdiri mandiri, dan terus menata diri. Apalagi dalam mempersiapkan kualitas sumber daya manusia di era global yang penuh dengan THR. Apa itu THR, teman-teman? THR adalah tantangan, hambatan, dan rintangan. Untuk itu, mari kita bekerja keras.
Sebagaimana telah diungkapkan oleh Abul A'la Al-Maududi dalam bukunya Towards Understanding Islam yang menyatakan bekerja adalah ibadah. Pekerjaan apapun apabila sejalan dengan aturan Allah merupakan ibadah. Oleh sebab itu, agar bangsa kita dapat berkarya dan berprestasi di era global, maka solusinya adalah mempersiapkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin, agar nantinya dapat mendongkrak kita menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Dan agar nantinya juga dapat membangun bangsa Indonesia tercinta ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya, Putri Yanis, akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Pentingnya Menimba Ilmu Diiringi dengan Keimanan. Dengan landasan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Wa kulli malu fasairallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Artinya, dan katakan, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan kamu itu. Wa saturadduna illa alimil ghaibi wasyahadah. Dan kamu akan dikembalikan kepadanya yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Lalu diberitakannya kepada kamu apa saja yang telah kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah. Secara eksplisit menurut Quraisy Shihab, ayat tadi menjelaskan 3 perintah kepada kita. Apa sajakah itu? Pertama, kita harus bermental baja, tidak mudah menyerah dalam berusaha. Sebab hasil karya kita akan mendapat balasan kesuksesan baik di dunia kini maupun di dunia akhirat kelak. Yang kedua, kita harus bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Sebab kelalaian di masa muda adalah kegagalan di masa tua. Yang ketiga, dalam bekerja janganlah lupa berdoa kepada Allah. Sebab manusia wajib berusaha dan Allah yang akan menentukan hasilnya. Hadirin rahimakumullah. Imam Ali Asy-Syabuni dalam Safwatut Tafasir menyatakan bahwa barang siapa yang iman dan ilmunya berkumpul pada diri seseorang, maka Allah akan mengangkat imannya beberapa derajat dan ilmunya pada derajat yang lebih tinggi. Sejalin dan sejalan dengan penafsiran tadi, Quraisy Shihab juga menjelaskan dalam tafsir Al-Misbahnya yang menyatakan bahwa kalimat iman dan ilmu disebut beriringan agar kalimat iman dan ilmu jangan dipisahkan. Hal ini juga ditegaskan oleh Albert Einstein yang mengatakan bahwa science without religion is lame, but religion without science is blind. Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah lumpuh, tetapi agama tanpa ilmu pengetahuan adalah buta. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia, kita perlu mempersiapkan generasi yang kuat, generasi yang tangguh, yang mau bekerja keras. Sehingga Indonesia akan tetap jaya, rakyat sejahtera di bawah lindungan Allah Ta'ala. Dan dalam aplikasinya mereka adalah insan-insan yang beramal ilmiah dan berilmu amalia. Untuk itu, mulai sekarang, mulai detik ini, mari bekerja, bekerja, dan bekerja. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan syair yang telah saya buat. Mari berkarya secara total. Mari berprestasi secara maksimal. Mari mengabdi secara optimal. Agar dapat aktif, kreatif, dan inovatif di era global. Akhirul kalam, Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.